Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi 'azamat minnatuh wattasa'at rahmatuh wa jallat 'anil ihsa'i ni'matuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wasi'at kulla syai'in rahmatuh. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim 'alal hamidil hammad khairil 'ibad sayyidina Muhammad wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabihi ahlir rasyad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya rahiman bil ibad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha ya ibadallah wa ahsinu yarhamukumullah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulana al-azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada diri saya sendiri, untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal iman dan takwa kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah dalam rangka mencapai derajat keimanan yang tinggi di sisinya. Bertakwalah kepada Allah agar di dalam diri kita terdapat sifat-sifat orang yang beriman. Dan ciri-ciri orang yang beriman itu terlihat atau tampak pada tiap-tiap laki-laki dan perempuan di antara kita. Tampak pada anak-anak dan orang tua kita. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, niscaya bertambahlah keimanannya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat orang yang beriman. Dan salah satu di antaranya yaitu mereka tidak memiliki ketakutan yang lebih besar daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang lebih menakutkan dalam hati mereka daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah yang lebih berat bagi mereka daripada kehilangan ridha Allah Subhanahu wa taala atau mendapat kemurkaannya pada hari kiamat. Dan tidak ada sesuatu pun yang lebih mereka agungkan daripada Allah dan Rasul-Nya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Merekalah orang-orang yang telah mencapai hakikat iman, yang membuat mereka yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan dengannya serta meraih ridha-Nya. Takut akan kemurkaan dan siksanya, serta selalu waspada agar tidak jatuh terjerumus ke dalam siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita melihat kepada diri kita sendiri. Apakah sifat-sifat ini sudah ada pada diri kita? Apakah juga ada pada keluarga kita, istri dan anak-anak kita? Apakah kita bisa mencapai sifat-sifat yang mulia ini tanpa didasari dengan kesadaran diri, tanpa perhatian penuh, serta tanpa pendalaman agama yang baik? Apakah sifat-sifat yang mulia ini dapat digapai dengan meninggalkan kewajiban
atau terlena dalam kelalaian, ataukah dengan menghabiskan malam dan siang dan dalam kesia-siaan. Orang yang seperti itu adalah orang yang menyia-nyiakan umurnya, menyia-nyiakan masa depannya, bahkan menyia-nyiakan akhiratnya. Wal'iyadu billah. Ketahuilah wahai hamba Allah, bahwa sifat-sifat ini dapat diperoleh dengan senantiasa menanamkan rasa takut dan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat diperoleh dengan ketulusan hati, kebersihan jiwa, serta berdiri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Di antara sifat-sifat orang yang beriman yaitu gemar serta merenungkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, niscaya bertambahlah keimanannya. Orang yang beriman akan bertambah keimanannya dengan membaca Al-Quran. Semakin bertambah keimanan dalam hal kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hal keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat untuk meninggalkan Al-Quran di sisi mereka, dan tidak ada tempat untuk lalai ketika membaca atau mendengar ayat-ayatnya. Bahkan setiap suami, istri, dan anak-anak di antara mereka memiliki bagian dari kecintaan terhadap Al-Quran. Maka dengan itu mereka mencapai derajat orang-orang yang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, niscaya bertambahlah keimanannya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Diceritakan ada seorang laki-laki tua yang sedang bepergian dengan menggunakan pesawat. Tiba-tiba ada seorang pemuda di sebelahnya yang membaca Al-Quran. Kemudian ia mulai mendengarkan dan memperhatikan bacaan pemuda itu. Ketika petugas membagikan koran kepada penumpang di pesawat, pemuda itu mengambil koran dan meletakkan Al-Quran lalu membuka koran. Wajah laki-laki tua itu seketika berubah. Ia berkata, "Wahai anakku, kamu sedang membaca firman Tuhanmu dan aku merasa nyaman dengan bacaannya. Tapi kenapa kamu menggantinya dengan bacaan koran ini? Apakah kamu lebih suka ini daripada firman Allah Ta'ala?" Dari cerita ini, kita diajak untuk merenung. Mana yang lebih sering kita pilih? Firman Allah Ta'ala atau kabar dunia? Waktu kita untuk Al-Quran seringkali kalah oleh hal-hal duniawi yang sementara. Sehingga dari cerita tersebut terlihat bahwa manusia kadang lebih tertarik dengan urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Lantas bagaimanakah keadaan orang-orang yang melewati hari-harinya tanpa membaca sedikit pun ayat suci Al-Quran? Sebagai contoh, ia menghadiri salat Jumat tapi tidak pernah membaca surah apapun di dalam Al-Quran. Salah satunya surah Al-Kahfi yang disunnahkan dibaca pada hari Jumat. Apakah ia akan dapat menggapai atau mencapai derajat orang yang beriman? Tentu saja tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita tinjau kembali diri kita. Kita bermuhasabah, introspeksi diri kita, agar sifat-sifat keimanan itu tegak dan kokoh dalam diri kita, juga dalam keluarga kita, anak istri kita, tetangga dan masyarakat kita, yaitu dengan senantiasa menanamkan rasa takut dan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memperbanyak membaca dan merenungkan isi Al-Quran. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman, yang memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta cinta yang mendalam kepada ayat suci Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.